ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Insyaallah nanti dilanjutkan dengan jamaah salat Isya. Rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapat rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini yaitu kita sejenak memilih kembali tentang makmum masbuk dan beberapa masalah yang terkait dengannya. Ini. Sebetulnya masalah ini sudah biasa kita lakukan. Cuma nanti di sini akan kita kaji secara fikih, secara fikih muqaranah. Fikih muqaranah itu artinya fikih perbandingan. Kalau madzhab ya perbandingan madzhab. Kalau cara ya juga perbandingan cara gitu. Jadi muqaranah artinya perbandingan. Kita sering mendengar ada istilah muqaranatul madzhab, itu artinya fikih perbandingan madzhab. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan, mungkin di antara salah satu dari yang kita perbandingkan ini. Ya. Ada yang seperti A misalnya, ada yang seperti B. Tapi di sini tidak apa-apa kita ulang kembali yang sudah pernah tahu biar ingat kembali, yang belum tahu mudah-mudahan menjadi ilmu dan menambah wawasan kita. Ya, wawasan kita dalam hal masalah makmum masbuk ini, ya, makmum masbuk ini. Sering di masjid-masjid tentang makmum masbuk ini banyak jamaah yang belum tahu, tapi insya Allah di Al-Azhar ini insya Allah sudah banyak yang tahu kan gitu. Ini. Ya kita mulai saja mengingat waktu bahwa setiap muslim itu kan dianjurkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid terutama, dan terutama lagi bagi laki-laki. Nah, apa perempuan tidak boleh? Perempuan boleh. Ya. Sekalipun awal-awal Islam memang Rasulullah menganjurkan perempuan berjamaah atau sholat di rumah saja. Tapi akhir-akhir Rasulullah menyatakan la tamna'u ima Allah masajidallah wa hunna tafilat. Jangan kau cegah, jangan kau larang para wanita itu untuk
untuk berjamaah di masjid-masjid. La tamna'u ima Allah masajidallah. Perempuan untuk berjamaah di masjid-masjid Allah. Asal dengan syarat wahunna tafilat. Ya, tidak terlalu berpakaian menyolok dan juga tidak terlalu pakai parfum atau mungkin apa yang bau-bauan yang sangat menyengat gitu. Sangat menyolok itu. Ini anjuran Rasulullah SAW. Sekarang kita masuk pada apa sebenarnya definisi masbuk itu apa? Masbuk itu artinya kan ditinggal, ketinggalan. Mestinya takbir bersama-sama dengan imam, tapi dia tidak ngunangi takbirnya imam misalnya. Nah, itu. Nek gak ngunangi takbirnya imam, apa ya wis disebut masbuk. Nah, gitu. Atau kapan batasan seorang itu disebut makmum masbuk, makmum yang ketinggalan. Ya. Maka di sini didefinisikan masbuk adalah orang yang tertinggal sebagian rakaat. Jadi bukan sebagian gerakan, misalnya ketinggalan takbir ihram. Misalnya itu sudah masbuk, bukan, tapi di sini disebutkan ketinggalan sebagian rakaat. Misalnya sholat 4 rakaat, tapi dia hanya mendapat 3 rakaat. Ini namanya makmum masbuk. Makmum masbuk. Mestinya 3 rakaat, tapi dia hanya dapat 1 rakaat misalnya, yang 2 rakaat ketinggalan. Itu termasuk masbuk. Kemudian batasan pertama dia itu disebut masbuk atau ketinggalan itu kapan? Nah itu nanti akan kita perbandingkan. Terutama mengenai definisi ini ada 2 pendapat yang berbeda. Gitu. Ini. Kalau definisinya begini tadi, orang yang tertinggal sebagian rakaat atau semuanya, semua rakaat dari imam dalam sholat berjamaah, atau orang yang mendapati imam setelah rakaat pertama, itu termasuk masbuk, atau lebih, rakaat pertama sudah ketinggalan, rakaat kedua sudah tidak lagi baru datang misalnya, itu wah malah masbuk nemen. Ya. Atau lebih dalam salat berjamaah itu. Nah, ini. Nah, sekarang batasannya. Kapan seorang makmum itu disebut masbuk? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Barangkali sudah sering diterangkan masalah ini, tapi tidak apa-apa. Kita ulang kembali karena jamaah-jamaah kita itu kadang-kadang juga ada yang masih baru, kadang-kadang ya, masih kurang mengenal bagaimana tata cara berjamaah yang benar. Nah, itu kadang-kadang dulu sudah disampaikan, tapi karena waktu disampaikan itu ya mungkin salah seorang belum mengikuti karena ada pendatang baru misalnya, makanya hal ini sering diulang-ulang. Ini 2 pendapat ini bagaimana saja ya. Ini pendapat pertama ya, ini juga keduanya mengeluarkan dalil-dalil sama ya. Yang satu mengeluarkan dalil ya, yang menurut mereka, menurut para ulama yaitu dikatakan dalilnya itu sahih. Nanti yang lain juga begitu, mengeluarkan dalil yang dianggap juga dalil yang sahih. Maka di sini diterangkan bahwa seorang makmum masbuk ini menurut jumhur ulama ya, apabila ia tertinggal rukuk bersama imam, ini jumhur ya,
Jumhur. Nanti ada bandingan pendapat yang lain. Ya, jumhur ulama.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka Nabi hanya menjawab, zadakallahu khirsan. Jadi mudah-mudahan ya, Nabi bersama, semoga Allah menambahkan kesungguhanmu. Ya, dia itu maunya sungguh-sungguh ingin ikut berjamaah gitu. Sehingga karena kari ketinggalan dia baru di sana sujud rukuk, mengikuti rukuknya imam itu. Nah, maka ketika dilaporkan pada Rasulullah hanya menjawab zadakallahu khirsan. Mudah-mudahan Allah menambah kesungguhanmu. Maksudnya ya apa? Ya sholatnya tetap sah, tapi ya sesuk mana aja kari ngono kan gitu. Itu kata Rasul. Zadakallahu khirsan wala ta'ud. Mudah-mudahan Allah menambah kesungguhanmu, tapi jangan diulangi. Tapi dia tidak disuruh mengulangi sholatnya. Ya, tidak disuruh mengulangi sholatnya, berarti sholatnya itu sah. Ya, sholatnya itu sah. Nah, sekalipun dia di sana itu nanti ada hubungannya dengan memenuhi shop, ya, ada hubungannya dengan memenuhi shop. Ini yang terjadi pada Abu Bakr. Ini. Jadi di sini disimpulkan dari dalil-dalil di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa menurut jumhur ulama seorang dikatakan masbuk itu apabila ia tidak sempat rukuk bersama imam. Sepanjang masih sempat rukuk bersama imam, sekalipun tidak sempat membaca Fatihah sama sekali, itu sudah dihitung satu rakaat. Ini menurut jumhur ulama. Sekarang pendapat yang kedua, ya ini rada streng didik. Jadi pendapat kedua ini mengatakan bahwa makmum disebut masbuk apabila ia tertinggal bacaan surat Fatihahnya imam. Wis kari Fatihah imam, ya, terutama sholat jahar misalnya, ya, wis gak ngunangi Fatihah imam, ya itu disebut masbuk. Makanya nanti setelah selesai imam salam, assalamualaikum, dia menyempurnakan, ya, menyempurnakan, karena dia tidak ngunangi Fatihahnya imam. Ini pendapat yang kedua. Yang berpendapat seperti ini antara lain Abu Hurairah dan Ibnu Huzaimah, ini berpendapat seperti itu. Ya, para ulama yang berpendapat seperti ini juga punya dalil, ya, sama-sama punya dalil. Ya, dalilnya seperti ini. Bahwa seorang tersebut masbuk apabila tertinggal bacaan Fatihah, bukan hanya tertinggal rukuk. Pokoknya wis gak ngunangi Fatihah, ya wis berarti dia tidak dapat satu rakaat. Tidak dihitung satu rakaat. Ini ya. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya berkata, in adraktal qauma ruku'an, apabila kamu ngonangi satu kaum, satu jamaah yang sedang rukuk, ya, lam ta'tadda bitil karokah, maka itu tidak dihitung satu rakaat. Jangan kamu hitung satu rakaat, kamu tidak ngonangi Fatihahnya imam. Nah, apalagi imam sudah baca Fatihah, sudah baca ayat-ayat Quran, pas sudah rukuk dia baru datang. Nah, ini berarti gak ngonangi surat-surat tidak apa-apa, tapi ngonangi Fatihahnya. Fatihah kan jadi rukun salat gitu. Ini. Tapi kalau sudah imam rukuk, jangan dihitung itu. Jangan dihitung. Ini pendapat yang kedua. Ini.
Di sini ada Imam Syaukani ini berkata, ini telah diketahui sebelumnya bahwa kewajiban membaca Fatihah itu untuk imam, untuk makmum pada setiap rakaat. Ya. Dan kami telah menjelaskan bahwa dalil-dalil tersebut sah, kata Imam Syaukani, untuk dijadikan hujjah bahwa membaca Fatihah itu termasuk syarat sahnya sholat, bahkan rukun sholat. Maka siapa saja yang mengira bahwa sholat itu sah tanpa membaca Fatihah, ia harus menunjukkan keterangan yang mengkhususkan dalil itu. Coba, ini ditantang oleh Imam Syaukani, pendapat yang pertama tadi, ya, ditantang oleh Imam Syaukani. Makanya di bawah ini ada dalil-dalil yang dikemukakan an Qatadah anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi kulli rak'atin bi Fatihatil Kitab. Dari Qatadah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca pada tiap rakaat yaitu dengan bacaan Fatihatul Kitab, yaitu surat Fatihah. Itu alasan dari pendapat ini. Oh, Nabi nek salat ya selalu membaca Fatihah. Pemane dari Imam Syaukani tadi, imam juga wajib baca Fatihah, makmum juga wajib baca Fatihah. Ya, sekalipun mungkin ada pendapat Fatihatul atau hadis yang menyatakan Fatihatul imam, juga Fatihatul makmum. Tapi di sini makmum tetap membaca Fatihah menurut ini. Ya, tidak bisa ditinggalkan Fatihah itu. Jadi kalau sudah ketinggalan, maka ya sudah tidak dihitung satu rakaat. Inilah ini. An-Nabi Hurairah ta'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah wa alaikumus sakinatu wal waqar. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, idza sami'tumul iqamah, kalau kamu mendengar qomat, ya, masih di jalan sana sudah kedengaran qomat misalnya, atau masih di rumah karena rumahnya dekat, famshu ila sholati, maka berjalanlah menuju sholat, menuju sholat jamaah tadi. Wa alaikumus sakinatu wal waqar, dan kamu hendaknya berjalannya itu dengan tenang, tidak usah lari-lari, gitu ya. Karena ada kadang-kadang melayu. Kata Rasulullah, alaikumus sakinah wal waqar. Dan kamu berjalan dengan tenang saja. Wala tusri'u, jangan tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu, maka apa yang kamu temui, kamu ngonangi untuk jamaah itu, maka ikutilah, ngonangi. Pas masih baca Fatihah ya ikuti, tapi semuanya harus dibuka dengan takbiratul ihram dulu, ya. Ngonangi rukuk ya ikuti, ngonangi sujud ya ikuti, ya. Ikuti saja. Cuma wa ma fatakum fa'atimu, yang ketinggalan itu sempurnakan. Kalau kamu ketinggalan Fatihah, ya berarti nanti setelah imam salam kamu harus menyempurnakan satu rakaat lagi, yaitu dengan membaca Fatihah secara sempurna. Ini pendapat yang ini, ya. Ya, saya yakin bapak-bapak, ya, ada di antara kedua pendapat ini. Mungkin yang kebetulan ada yang sudah sama dengan yang pendapat jumhur, ada juga mungkin yang sudah sama dengan pendapat yang kedua. Ini, ya. Ada Pak ya? Di antara dua pendapat ini. Ada yang sama dengan jumhur, ada yang sama dengan di luar jumhur tadi. Terutama Abu Hurairah tadi ini.
Ya ada apa-apa, asal yakin kita. Ya, nanti di sini ada diterangkan. Nah, ini keterangan-keterangan sudah banyak, tapi intinya itu dua pendapat itu intinya yang satu pokoknya ngonangi ruku dihitung 1 rakaat, ya. Yang kedua pokoknya gak ngonangi Fatihah imam, terutama sholat jahar ya. Ya, terus gak ngonangi Fatihah imam, ya harus nambah 1 rakaat. Ini. Tapi kalau sholat sir mungkin imam atir rukuk misalnya, tapi dia masih nutut bismillahirrahmanirrahim, dibelekah misalnya, Fatihah sampai sempurna ya, ikut rukuk, dihitung 1 rakaat, karena sholatnya sholat sir. Tapi kalau jelas sholat yang jahar, waladhdallin amin, kayak teko Allahu Akbar. Menurut pendapat yang kedua, jangan dihitung 1 rakaat. Nah, nih. Nah, sekarang kita akan bagaimana menurut fatwa tarjih. Ini tarjih itu kira-kira sama dengan yang mana? Nah, ini tarjih. Kalau kita mengikuti tarjih ya monggo, ini tarjih. Ya. Anggota Muhammadiyah misalnya atau simpatisan Muhammadiyah ya memang diharapkan ibadah-ibadahnya itu ya, diharapkan untuk mengikuti yang ditetapkan oleh tarjih itu. Di sini fatwa tarjih ya, kebetulan ini ada seorang yang bertanya. Ini dimuat dalam majalah Suara Muhammadiyah nomor 4 tahun 2014. Yang punya bukunya bisa dibuka nanti. Suara Muhammadiyah nomor 4 tahun 2014. Di HPT, Himpunan Putusan Tarjih, halaman 116. Penjelasan serupa terdapat juga pada buku Tanya Jawab. Tanya Jawab Agama Jilid 4 cetakan ke-7 tahun 2013, halaman 135 yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah. Itu buku Tanya Jawab Agama itu dulu baru 8 jilid, tidak tahu. Yang saya punya itu 8 jilid, mungkin sudah terus bertambah lagi. Ini. Bagaimana tarjih? Majelis tarjih memfatwakan bahwa apabila makmum masih mendapati rukuk bersama imam, maka dihitung 1 rakaat, sekalipun tidak sempat membaca Fatihah. Ini tarjih. Jadi rupanya sama dengan pendapat jumhur ulama. Ini ya. Nah, dalilnya apa ini? Dalam masalah ini majelis tarjih mendasarkan pada sabda Rasulullah ini. Mungkin sama dengan yang tadi. Idza ata ahadukumus sholata wal imamu ala hal. Jika kamu mendatangi sholat jamaah dan imam sedang pada suatu keadaan, pas ruku, pas iktidal, pas sujud, ya, ala halin, fal yasna kama yasnaul imam, maka lakukanlah seperti sebagaimana yang dilakukan oleh imam. Ya, pokoknya asal dimulai dengan takbiratul ihram. Pas sujud ya Allahu Akbar sujud. Ya, pas ruku kebetulan baru saja ruku, ya Allahu Akbar ikut ruku. Asal rukuknya sudah bisa sampai tumuk nina. Tumuk nina itu ya sudah sampai lutut dan sudah berhenti sebentar, itu tumuk nina. Itu. Maka itu menurut tarjih sudah dapat 1 rakaat. Sekalipun tidak sempat membaca Fatihah. Ini. Kemudian yang kedua, An Abi Hurairah taqala, dari Abu Hurairah bersabda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda.
idza jitu milas salati wa nahnu sujudun. Nah, sama dengan yang pertama tadi. Apabila kamu mendatangi salat jamaah, wa nahnu sujudun, dan kami sedang sujud, fasjudu, maka ikutlah sujud. Wala ta'udduha, dan itu jangan dihitung satu rakaat. Waman adrakar rakaata, siapa yang ngonangi rukuknya imam, faqad adrakas shalah, maka dia sungguh telah ngonangi satu rakaat sholat. Ini sama ya, karena intinya sama, jadi dalilnya juga sama. Nah, jadi di sini penjelasannya bahwa makmum yang datang terlambat atau masbuk hendaklah langsung takbir dan mengikuti gerakan imam. Allahu Akbar langsung. Imam sedang apa, maka itu diikuti. Ya. Ini baru definisi masbuk, Pak. Ya. Ini nanti panjang dan insya Allah ada beberapa pertemuan nanti. Karena rentetannya banyak sekali tentang masbuk ini. Ya. Bahwa makmum yang sempat menunaikan rukuk bersama imam, kemudian ia mengikuti gerakan imam sesudahnya, maka ia dianggap telah menunaikan satu rakaat penuh, walaupun ia tidak sempat membaca apapun. Gak sempat langsung. Ya, adapun bacaan berikutnya ya tentu dibaca. Ya. Kalau iktidal ya baca bacaan iktidal, sujud, nah, bangun dari sujud dan seterusnya. Itu harus dibaca. Artinya yang tidak perlu dibaca itu bacaan-bacaan yang sudah ketinggalan, termasuk Fatihah itu. Ya, itu. Ya. Jadi kalau dilihat sepintas nampaknya ketentuan yang terdapat dalam hadis di atas bertentangan dengan hadis ini. Ya. An Ubadah bin Samit ini, anna Rasulullah SAW qala la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Seolah-olah hadis yang dikemukakan dua tadi oleh majelis tarjih bertentangan dengan ini. Ya. Ini hadis secara umum tidak sah salat, ya, tidak termasuk ya, dihitung salat yang sempurna atau tidak sah saja. Lima lam yaqra bi fatihatil kitab, bagi yang tidak membaca Fatihah, baik salat sendirian, baik sebagai imam, baik sebagai makmum, semuanya harus membaca Fatihah. Ini secara umum. Nah, tapi di sini diperjelas oleh majelis tarjih, akan tetapi sebenarnya kedua hadis di atas tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Karena hadis yang menjelaskan bahwa tidak sah salat tanpa membaca Fatihah ini berlaku umum untuk semua rakaat, bagi setiap orang yang sholat sendiri berjamaah, ya, yang masih sempat mengikuti imam. Sedangkan kedua hadis sebelumnya berlaku khusus bagi yang mengerjakan sholat berjamaah dalam keadaan masbuk atau terlambat. Jadi kedua hadis tersebut merupakan taksis, pengkhusus bagi hadis yang masih umum, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim tadi, la sholata lima lam yaqra bi fatihatil kitab. Ini ya. Hal ini tentu dibenarkan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam penyampai ajaran Islam mempunyai wewenang mengatur demikian itu. Sedangkan yang berkaitan dengan doa iftitah, jumhur ulama juga menghukumi sunnah. Jadi apabila seorang tidak membaca doa iftitah dalam sholatnya, maka hal tersebut tidak akan membatalkan sholat. Ini penjelasan dari majelis tarjih. Ya, saya kira nanti sampai di fatwa tarjih ini aja. Jadi berdasarkan penjelasan di atas, maka apabila
terlambat melaksanakan sholat berjamaah, sedangkan imam sedang bertakbir untuk ruku, maka hendaklah saudara langsung takbir, yakni takbiratul ihram, lalu bertakbir untuk mengikuti imam dan seterusnya, sehingga mendapatkan 1 rakaat walaupun tidak sempat membaca Fatihah. Apalagi doa iftitah yang katanya hukumnya hanya sunat. Nah, ini ya. Jadi jelas fatwa tarjih ini rupanya sama dengan pendapatnya jumhur ulama. Tarjih ya. Tarjih ini. Ya nanti akan kita bandingkan juga dengan misalnya bagaimana fatwa di Nahdlatul Ulama. Sebagai wawasan saja lah. Tidak apa-apa. Saya yakin Bapak Ibu telah mengetahui hal ini, ya, dan telah melakukan. Kalau tidak yang pertama, mungkin juga yang kedua. Itu tidak apa-apa. Yang penting dia yakin bahwa ini benar. Itu tidak apa-apa. Ya. Saya kira ini cukup karena tinggal 2 menit untuk persiapan wudhu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tentang definisi dari masbuk ini yang belum selesai pembahasannya, baru sampai pada fatwa tarjih, mudah-mudahan bisa kita pahami dan mudah-mudahan ibadah kita ini bertambah lama, bertambah sempurna nanti dengan wawasan-wawasan ilmu yang selalu kita kaji dan kita pelajari. Saya kira cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.